Oke, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Jadi, udah lama nggak buat video tentang saham. Jadi kali ini kita akan bahas yang banyak diminta dan ya cukup populer juga, yaitu adalah Bukalapak. Bukalapak. Nah, Bukalapak kenapa lagi nih? Jadi seperti kita tahu itu Bukalapak turun lagi. Sekarang ada di harga berapa ya? Sebentar. Buka. Oh, ada di harga 675. Jadi Bukalapak hari ini ada di harga 675 di tanggal 22 Oktober 2021. Nah, jadi waktu itu kembali pasti ketika saham Buka ini kan salah satu saham yang fenomenal. Begitu turun, ya banyak yang nanya, Buka gimana, dan ada tersebar juga kan portofolio yang entah punya siapa. Saya pun dapat kiriman portofolionya, dan ya banyak yang bertanya-tanya gimana nasib saham Buka ke depan. Nah, again teman-teman, di sini disclaimer, di sini saya cuma menyampaikan opini saya, pendapat saya terkait saham Buka. Jadi ya hopefully bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, buat informasi aja. Oke, kita langsung sebentar. Oke, kita langsung aja. Jadi di Instagram kemarin saya buat mini Q&A di kolom komentar. Bukalapak untuk sekarang tetap buy atau buy. Jadi buy, goodbye, atau udah buy nih sekarang. Waktu itu dulu waktu awal-awal video Bukalapak pertama saya bilang bahwa untuk Bukalapak saya pilih buy. Saya pilih untuk nggak beli Bukalapak. Nah, kalau sekarang gimana? Apakah saya masih tetap buy atau udah mulai buy? Atau udah mulai buy, udah mulai beli. Nah, jadi kilas balik. Jadi waktu awal-awal di saat waktu itu Bukalapak lagi rame-ramenya, dan kayaknya banyak banget influencer saham, tokoh-tokoh saham, tokoh-tokoh pakar saham yang lain yang buat juga mengenai video Bukalapak. eh saya pun akhirnya ikut buat juga karena banyak juga yang minta ikut buat, dan waktu itu saya buat pilihan bahwa saya tidak akan beli saham Bukalapak. Saya tidak akan beli saham Bukalapak. Ya waktu itu saya bilang at least sampai harganya turun di bawah harga IPO, atau tunggu 6 bulan, which is saya mau lihat eh, pergerakan harganya dulu seperti apa, kayak gitu. Jadi saya waktu itu peninggalkan saham Bukalapak. Di 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, ya 1 bulan kemudian itu kan bukanya IPO. Bukalapak IPO, heboh karena sahamnya ARA 1 kali. Wah, heboh tuh, yang bilang jangan beli Bukalapak karena perusahaan fundamentalnya jelek dan segala macam mulai dimaki-maki. Mana nih, lihat order jutaan lot. Waktu itu di harga 1000 1000 something, order booknya itu bitnya diganjel 10 juta lot kalau nggak salah, saya salah ya, 10 juta lot lebih, itu kurang lebih 1 triliun diganjel bitnya. Terus waktu itu saya langsung buat video reaksi lagi bahwa dan saya langsung buat prediksi saham Buka di situ, bahwa saham Bukalapak paling cuma akan auto reject atas 1 kali lagi, lalu volatile, sideways, dan cenderung turun seperti itu. Nah, itu video saya tentang saham Buka sebelumnya. Dan kalau kita flashback ke belakang, saham Buka ini adalah salah satu saham yang mungkin boleh saya bilang saham yang paling disambut, saham yang paling banyak dikasih privilege, disambut, di apa ya, di expose oleh media, itu adalah saham Bukalapak. Jadi Bukalapak nih bak artis yang ditunggu-tunggu di red carpet saat IPO. Semua orang mata pandangan ke situ, semua media pandangan ke situ, semua bahasan pandangan ke situ. Bahkan ya berita-berita segala macam rame, mulai dari IPO Bukalapak terbesar sepanjang sejarah dan segala macam. Itu rame banget. Nah, dan ini sebelum saya masuk ke poinnya, ini buat pelajaran teman-teman. Satu hal yang teman-teman harus tahu, saham itu bukan kafling, makin rame bukan makin bagus. Jadi kalau ada saham makin rame, euforianya makin besar, animo masyarakatnya makin tinggi,
itu bukan berarti sahamnya makin bagus. Kenapa seperti itu, Pak? Sederhana. Kalau misalkan semua orang mau beli, semua orang tertarik mau beli, pertanyaannya siapa yang mau jualan? Siapa yang jualan? Siapa yang dengan senang hati jualan? Pasti ada, ya kan? Jadi saham makin rame itu bukan makin bagus, tapi makin berbahaya. Kenapa? Ya tadi pertama, kalau semua mau beli, siapa yang mau jualan? Yang ketiga adalah, yang kedua adalah eh, apa namanya? Untuk Bukalapak ini, kalau misalkan pembelinya banyak, yang minatnya banyak, dan semua orang pegang sahamnya, itu market maker akan susah buat gerakin sahamnya. Kenapa? Ya karena barangnya bukan hanya ada di satu atau di beberapa kelompok besar, tapi barangnya terpecah. Kemana? Ke yang mayoritas retail. Free floatnya tinggi. Seperti itu. Free floatnya tinggi. Jadi saham itu bukan kafling. Ini contoh waktu itu saham KF. Saham KF waktu itu Bapak Joko Widodo itu divaksin. Jadi waktu itu berita soal vaksin lagi gencar-gencarnya. Oh, berita vaksin udah mulai datang ke Indonesia dan segala macam. Nah, di sini mulai naik. Puncaknya adalah ketika Pak Jokowi divaksin pertama kali. Waktu itu 13 Januari, 14 Januari, saya agak lupa, 13 14 lah. Terus setelah itu waktu sebelum vaksin ya, waktu sebelum Pak Jokowi vaksin itu, saya kan dulu sering kerja di kafe, jadi saya sering buka laptop di kafe. Di salah satu kafe di Cembeluit, itu pada saat itu ya, orang-orang itu ngobrolnya saham semua. Pada saat itu ya, orang yang ngobrol saham semua, gue beli saham ini, beli saham ini. Waktu saya sedikit nguping, bukan nguping, ngomongnya agak keras mereka. Jadi sekumpulan anak-anak muda bilang, nanti Pak Jokowi suntik saham Kimia Farma bagus nih segala macam. Saya mikir buset, sekarang udah apa literasi keuangannya udah luar biasa ya, orang-orang di kafe ngobrolnya udah saham sekarang, ngobrolnya udah saham. Dan ngobrolnya apa waktu itu ya, Pak Presiden divaksin, saham farmasi terbang naik waktu itu, ekspektasinya, harapannya. Dan sayangnya pasar modal nggak seindah itu, market nggak segampang itu, nyari uang di market itu nggak segampang itu, nggak semudah satu tambah satu sama dengan dua, nggak semudah seperti itu. Dan kita lihat di farmasi jatuh saat animo masyarakat besar-besarnya, Pak Jokowi vaksin harusnya naik, malah jatuh harganya. Apakah penyebabnya Pak Jokowi? Ya bukan. Bukan. Pak Jokowi bukan penyebabnya. Ya penyebabnya karena animo pasarnya terlalu besar, animo marketnya terlalu besar, animo investor retailnya terlalu besar. Banyak investor retail dulu yang terlalu polos, menganggap bahwa ya kalau Bapak Jokowi divaksin berarti seluruh masyarakat Indonesia akan divaksin dan segala macam segala macam. Oh, saham farmasi pasti naik. Untuk kesimpulannya pasti saham farmasi pasti naik. Intinya itu. Nggak semudah itu di market. Dan itu kejadian lagi di Bukalapak dan MTEK. Jadi waktu itu MTEK naik. MTEK naik, MTEK naik, singkat cerita MTEK naik, story-nya macam-macam. Ya mulai dari Bukalapak, beli sahamnya Bukalapak dan segala macam. Nah, MTEK ini waktu itu kan Bukalapak IPO juga. MTEK kan ada shares di Bukalapak, ada kepemilikan di Bukalapak. Waktu itu orang-orang karena nggak dapat Bukalapak, mereka beli MTEK-nya. Karena percaya kalau Bukalapak IPO pasti yang paling untung itu MTEK dan seterusnya. Jadi yang paling untung, yang paling diuntungkan, yang paling menguntungkan itu MTEK. Akhirnya semua orang HK MTEK. Ternyata waktu Bukalapak IPO itu adalah peaknya MTEK atau high-nya MTEK. Ya high-nya di sini sebenarnya, high-nya di sini. Cuma ya ini menyentuh high untuk kedua kalinya di saham MTEK. Jadi dari sini kita bisa simpulin apa? Bahwa ketika story satu saham itu sudah bukan sudah dimulai ya, tapi sudah masuk berita, misalkan perusahaannya mau akuisisi, rumornya akuisisi, begitu taken akuisisi, biasanya candlenya turun. Maksudnya begitu taken tuh maksudnya begitu masuk media ya. Begitu masuk media, begitu diberitakan. Pokoknya begitu seremoninya itu biasanya turun. Kenapa? Karena pada saat itu ekspektasi harapan investor retail lagi gede-gedenya. Ya kan, dan itu kesempatan buat market maker atau bandar atau apapun big player buat jualan. Seperti itu. Jadi saham itu bukan kafling yang makin rame makin bagus. Makin rame makin berkualitas. Enggak juga. Ya kan? Dan satu lagi yang mau saya bukan warning ya, tapi lebih keingetin ke teman-teman
bahwa big player itu apa ya, bukan big player ya, tapi kepentingan di market tuh ada banyak. Misalkan kalau Bapak Ibu tahu pom-pom, pom-pom itu kepentingannya buat apa? Ya supaya yang ngepom-pom untung gitu kan. Tapi ada satu kepentingan lagi, yaitu namanya liquidity seeker. Jadi pencari likuiditas. Pencari likuiditas. Pencari likuiditas ini kerjanya ngapain? Ya bikin satu saham rame. Apakah saham yang diramein bisa naik? Ya bisa. Kenapa? Kayak karena sahamnya makin liquid. Terus goalnya liquidity seeker ini buat apa? Ngasih untung gratis, ngasih cuan gratis, atau gimana? Nah, jadi kita tahu di pasar itu ada rantai makanan seperti ini kurang lebih ya. Saya ambil dari Google. Jadi ada individual trader, jangan tulis unsuccessful lah, nggak enak banget. Ini saya lupa coret nih. Karena kita kan trader sukses. Jadi individual trader, lalu ada individual trader lagi 5%, yang ada individual trader lagi yang lebih besar lagi, yang mungkin big player kalau kita nyebutnya. Mungkin saya lebih enaknya nyebutnya gini. Ini investor retail, ikan yang tengah ini big player, yang ini pemain yang lebih besar, big player yang lebih besar, bisa market maker dan segala macam. Intinya lebih besar. Jadi urutannya itu seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah untuk ikan besar ini, yang paling besar ini makan ini, tentu kan ikan yang ini kan harus makan dulu. Ikan yang ini kan harus apa ya? Ikan yang ini harus ngegemukin badannya dulu kan. Ngegemukin badannya dulu. Ya kan? Nah, sama konsepnya kayak likuiditas. Misalkan ada satu institusi atau satu pemain besar deh. Satu pemain besar dia beli saham, misalkan saham X. Dia beli saham X 1 juta lot. 1 juta lot. Dia beli saham X 1 juta lot. Sahamnya nggak liquid. Nah, terus gimana caranya biar liquid? Caranya biar liquid adalah dia buat story, dia buat cerita, bla 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 bla. Saham X mau diakuisisi ini, mau diakuisisi Gojek, Goto segala macem lah. Itu apapun storynya, pokoknya storynya yang luar biasa. Nah, setelah itu retailnya ngumpul, sahamnya jadi rame. Apakah si big player ini langsung jualan? Tidak. Goalnya bukan itu. Goalnya adalah memancing kerumunan supaya liquid, supaya sahamnya liquid, supaya sahamnya jadi sangat liquid. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ikan yang besar itu mau makan. Kenapa? Karena kalau dia buang 1 juta lot ke investor retail semua, nggak bisa. Nggak kemakan. Ini cuma ilustrasi ya. Nggak kemakan. Jadi apa yang dia harus lakukan? Yang bisa makan 1 juta lot dia itu adalah ikan yang lebih besar. Dan ikan yang lebih besar ini mau datang kalau rame, kalau ada kerumunan, kalau ada likuiditas. Maka dari itu dia buat likuiditas. Itu tujuannya, supaya begitu ikan besarnya datang, dia bisa lepas 1 juta lotnya pelan-pelan ke ikan yang lebih besar. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya liquidity seeker atau pencari likuiditas. Jadi dia ngasih saham, ngasih saham baru, ngasih saham yang naik dan segala macam. Itu bukan buat ngepom-pom Bapak Ibu, bukan, tapi buat ngeramein sahamnya, likuiditas. Itu yang dikejar. Paling penting di market tuh likuiditas itu yang dikejar. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke Bukalapak. Itu intermezzo ya yang tadi. Ini kita balik lagi ke Bukalapak. Jadi Bukalapak itu dapat banyak sekali privilege. Bukan banyak sekali ya, tapi dapat privilege mulai dari sorotan media yang luar biasa sampai yang terbaru itu Bukalapak masuk 5 indeks saham sekaligus. Salah satunya adalah indeks paling bergengsi di Indonesia, yaitu indeks LQ45. Ini buat masuk LQ45 itu susah, perusahaannya harus liquid dulu dan segala macam. Ini Bukalapak ujuk-ujuk datang langsung masuk LQ45. Kurang spesial apa? Ya kan? Kurang spesial apa? Terus mungkin banyak yang bertanya, tujuannya apa Bukalapak dimasukin ke indeks LQ45, terus dimasukin ke indeks apa tuh? 4 indeksnya saya nggak hafal. Ini dimasukin ke indeks-indeks itu. Kayaknya ada kejar target banget. Buat apa sih? Buat apa? Jadi gini, salah satu kriteria dari big fund atau uang besar masuk, salah satunya institusi, itu adalah saham tersebut harus masuk dalam satu indeks. Misalkan, maka dari itu kalau misalkan kita lihat rebalancing, misalkan rebalancing indeks LQ45 atau rebalancing indeks MSCI, itu ada
flow asing yang besar untuk saham yang masuk MSCI dan flow asing yang besar juga untuk yang keluar MSCI. Nah sama, jadi salah satu rule, bukan rules ya, salah satu filter atau kriteria dari Big Fund yaitu sahamnya harus masuk indeks. Sementara Bukalapak itu saham baru IPO. Fund-fund besar, terutama institusi besar, yang punya kriteria indeks itu mereka nggak bisa masuk Bukalapak. Kenapa ya? Karena Bukalapak belum masuk indeks. Belum masuk indeks apa-apa. Mungkin baru masuk indeks teknologi yang baru itu. Tapi itu bukan kriterianya. Biasanya kriterianya kalau nggak LQ45, Kompas 100 misalnya. Jadi ada kriteria-kriteria itu. Nah, jadi ini mungkin ya teman-teman. Ini mungkin eh salah satu alasan Bukalapak Bukalapak digeber buat masuk indeks cepat-cepat. Tujuannya adalah supaya apa? Ya supaya institusi-institusi ini boleh beli saham Bukalapak. Boleh beli saham Bukalapak. Tujuannya apa? Bukan buat cuan dari retail, bukan. Tujuannya adalah nanti institusi-institusi lokal, big playernya itu akan bangun likuiditasnya Bukalapak. Akan bangun likuiditasnya Bukalapak sampai nanti Bukalapak masuk, semoga ya, atau nggak tahu bener enggak, masuk indeks MSCI atau masuk indeks FTSE dan segala macam, akhirnya big fund asing masuk. Big fund asing masuk fund yang lebih gede, walaupun sekarang asing udah buy, tapi kan buy-nya masih ya, belum apa-apa dibandingkan BCA, BRI dan segala macam ya. Nah, jadi balik lagi ke tujuan ini. Tujuannya adalah mempersiapkan kolamnya dulu. Jadi Bukalapak kalau menurut saya lagi di tahap mempersiapkan kolamnya dulu. Kolamnya lagi dipersiapkan, ikan-ikan kecilnya lagi dipersiapkan dulu sampai nanti ada likuiditasnya. Ya kan? Sampai nanti ada likuiditas. Yaitu ada likuiditas yang cukup, yang ada kriteria yang cukup yang buat fund yang lebih besar itu akan masuk ke Bukalapak. Nah, ini Bukalapak sekarang. Yang pasti underwriternya udah jualan. Underwriternya salah satunya itu Buana Capital, RF itu udah jualan. Itu udah jualan dan ada broker lain yang jualan. Tapi yang nampungin investor asing semua. Yang nampungin investor asing semua. Mostly investor asing yang nampungin. Seperti itu. Nah, terus banyak kemarin itu perdebatannya itu adalah ini. Net buy, Bukalapak net buy Pak Frans, tapi kepemilikan asingnya kok berkurang. Jadi Bukalapak dari awal IPO sampai September 2021 itu mencatatkan pembelian bersih sebesar 649 miliar kurang lebih. Tapi kepemilikan asingnya malah turun. Kok bisa belanja kepemilikan asing malah turun? Ya jawabannya kita bisa lihat di data KSE. Karena ada konversi saham. Bukan konversi ya. Ya konversi, sorry. Konversi untuk sahamnya dicatatkan di KSE. Ya kan? Catatan di KSE. Dan dari sini muncul konspirasi. Oh, ternyata bisa diguyur tanpa sepengetahuan retail dan segala macam bla 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 bla. Enggak. Jawabannya adalah itu cuma konversi aja dari yang bentuk sebelumnya itu bukan kolektif di KSE, jadi kolektif di KSE. Tapi sahamnya tetap di lock ya, tetap enggak bertambah yang tradable shares-nya. Tradable shares yang nggak bertambah, nggak ada saham baru yang bisa guyur retail segala macam, enggak. Semua sesuai ketentuan lock up. Kecuali yang lock up sukarela sisa 10% itu kan bebas. Gitu kan. Jadi, dan ini kan cuma dugaan saya penyebabnya ini karena ada konversi. Punya siapa? Punya siapa ya tadi namanya? Punya si kreatif media siapa gitu, saya agak lupa. Itu si salah satu pengendali Bukalapak kalau saya nggak salah, saya agak lupa namanya, visi kreatif media, itulah saya agak lupa gitu kan. Nah jadi mungkin dia pihak ini yang mengkonversi sahamnya cuma dikonversi kok, bukan buat bodoh-bodohin retail, bukan buat nipu retail, bukan, cuma dikonversi gitu kan. Tapi hebohnya itu sampai ya lagi nih kalau udah rusak sama konspirasi bandarmologi yang kalau bandar selalu jahatin retail dan bla 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 bla, bandar selalu tahu gerak gerik kita segala macam, ya pikirannya lihat ada yang ini sedikit langsung netting, langsung salah sangka, lihat ini sedikit salah sangka. Ya kurang lebih sama kebelakangan lagi rame kasus robot forex kena scam, pihak-pihak nasabahnya
bilang, saya baca di grupnya ada yang bilang seperti ini pasti Polri sudah mendapat bagian karena Polri tidak memproses, ini pasti hanya akun anonim karena bla 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 bla. Jadi pikirannya jelek semua ke orang-orang, pikirannya jelek-jelek ke setiap kejadian, padahal dia gak telisik lebih, ya kan. Nah kalau kita telisik lebih, ya ini cuma cuma konversi aja, udah desit, nggak ada lagi gitu, nggak ada yang perlu di nggak ada yang perlu ditakutkan dari konversi itu. Nah, terus buka gimana, Franz? Kalau dari saya, menurut saya ya, buka itu too big to fail. Terlalu besar buka untuk jatuh ke harga 50. Terlalu terlalu besar, apa ya? Terlalu besar effort yang sudah dikerjakan, effort yang sudah dibangun dan segala macam untuk jatuh di harga 50. So, it's time to buy. Menurut saya belum. Menurut saya belum. Menurut saya belum, tadi yang saya bilang, Bukalapak masih nyiapin dulu kolamnya. Masih nyiapin ikan-ikannya, masih nyiapin kriteria-kriterianya supaya ya IPO kan goalnya jangka panjang, bukan ya, walaupun ada ya yang goalnya IPO bubar ada. Tapi Bukalapak saya yakin IPO-nya nggak cuma IPO keluar retail selesai. Karena faktanya yang baru keluar pun cuma sedikit. Cuma sekitar 20%, kalau saya tadi baca 15-20% yang keluar ke publik, yang benar-benar baru keluar ke market ya. Jadi masih banyak barangnya, masih banyak sahamnya, dan itu nanti dipakainya, nanti dijualnya nanti ketika ada ikan yang lebih besar yang bisa makan itu semua, dan itu bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, seperti itu. Jadi too big to fail untuk buka ke 50. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman yang punya harapan buka ke 50. Menurut saya agak agak kemungkinannya akan sangat kecil. Bukan saya bilang mustahil, karena apapun bisa terjadi di market. Tapi akan sangat, kemungkinannya sangat kecil. Terus kapan beli Bukalapak? Nah, saya selalu pakai rumus ini. Rumus ini saya share di video-video IPO sebelumnya. Bahkan di video Bukalapak sebelumnya pun saya bilang bahwa kalau underwriternya dikenal publik, perusahaannya dikenal publik, buy areanya itu sederhana, IPO price dibagi 2, selesai. Jadi kalau buka IPO-nya 850, bagi 2 aja, berarti 425. 425. Kurang lebih 425. Dan dulu saya prediksi di video kedua bahwa prediksi saham buka ya tadi, auto reject atas 1 kali, lalu volatile, lalu 1 hasil cenderung turun. Maka di sini saya punya prediksi buat saham Bukalapak itu akan turun ya maybe ke area 425 sampai 500. Kurang lebih area segitu. Area 500 itu harusnya kena sih. Area 500 kena. Di situ ya tinggal siapkan strategi masing-masing. Mau spekulasi 500 adalah bottomnya, silakan, stop loss di bawah 500. Mau nabung up seperti apa yang saya lakukan di Unilever, itu juga silakan. Di Unilever saya nabung. Kenapa? Karena saya rasa 4.000 udah murah. Jadi waktu itu 4.000 saya nabung. Walaupun saya punya bukan prediksi ya, tapi waktu itu di live MNC saya bilang, Bukalapak si Unilever kayaknya bisa 3.000, tapi saya nggak yakin. Akhirnya ya udah di 4.000, 3.800 saya nyicil Unilever. Kenapa? Karena saya nggak yakin Unilever akan ke 3.000. Kalau ke 3.000 kan saya nyicil, jadi saya bisa average down kan. Seperti itu. Nah, jadi itu prediksi saya saham buka. Dan kalau saya punya, ini closing statement saya terakhir ya, dan mohon maaf kalau menyinggung teman-teman yang lain. Tapi di video sebelumnya saya ada bikin statement bahwa nggak harus profit buat beli, nggak harus beli buka kalau mau profit. Itu closing statement saya waktu itu di video Bukalapak. Dan di video sekarang ini, saya mau kasih satu statement. Cinta bangsa nggak harus beli Bukalapak. Itu statement saya. Kenapa? Karena banyak orang yang saya lihat di grup-grup saham, di sosial media lain, itu apa ya, beli Bukalapak karena alasan nasionalisme, dan itu menurut saya sangat tidak masuk akal sih. Cinta bangsa mau nasionalisme nggak harus beli Bukalapak kok. Cinta bangsa, nasionalisme, Anda mulai dari bisa tertib berlalu lintas dan segala macam, itu udah cinta bangsa. Jadi cinta bangsa itu nggak harus beli Bukalapak, seperti itu. Oke, dari saya cukup. Semoga bermanfaat, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya, dan good luck teman-teman yang pegang Bukalapak. Thank you, selamat siang.